Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mahda Hartul Fathah, NPM 228221045. Aku dari kelas PLD. Jadi kali ini aku mau jelasin sepengetahuanku tentang sequential search atau salah satu yang metode dalam algoritma yaitu dalam searching atau pencarian. Jadi apa itu sequential search? Sequential search itu merupakan salah satu metode pencarian yang paling sederhana, yaitu cara kerjanya adalah dengan dia membandingkan dia mencari nilai dengan membandingkan satu persatu secara berurutan dari data yang ada sampai data yang dicari itu ketemu. Mungkin langsung ke programnya. Sini aku mau jelasin. Ya, di sini ada main programnya kan. Terus di main program itu pertama ada deklarasi yaitu ada integer n, i dan juga x. Kemudian di sini ada keluarannya output berapa panjang lariknya itu, kemudian input n. Jadi n itu nantinya eh, jadi variabel yang ada dalam array. Kemudian di sini ada deklarasi array yaitu array A dengan panjang n, indeks n. Kemudian di sini ada looping while, di mana looping while ini menjelaskan jika variabel i sama dengan 0 sampai dengan variabel n minus 1. Karena dalam array itu kan indeksnya dimulai dari 0. Jadi jika panjang array 5, eh, maka indeksnya itu nilai indeks tertingginya itu di 4 karena dimulai dari angka 0. Kemudian di sini ada looping while ini untuk menentukan eh, nilai di dalam array yang ditentukan dengan random. Jadi di sini akan dilakukan looping untuk mendapatkan nilai array, yaitu nilai random atau secara acak. Kemudian di sini ada output, yaitu masukkan bilangan yang mau Anda cari. Di sini ada input X. Nanti kita masukin bilangan itu apakah ada di dalam array. Ya, alias metode searching itu ini mencari data di dalam array. Kemudian di sini ada programnya di functionnya program di sini ada cari dua. Ini. Seperti ini nanti langsung aja kita mulai jelasin. Kita ada cari dan cari dua, nanti kita lihat juga perbedaannya apa dan kita bandingkan mana yang lebih efektif. Langsung aja mulai. Jadi di sini main terus kita masukin input n berapa panjang lariknya. Misal di sini kita butuh, ya kita pengen masukin jumlah array-nya 4. Di sini langsung ada ke program ini. Sudah melakukan looping untuk bilangan random. Jadi sudah didapatkan array dengan total indeks ada 3. Maksudnya 4 array dengan indeks 0 sampai 3. Di sini ada angka-angka yang udah dilakukan looping di sini untuk mendapatkan array random. Jadi di sini ada indeks 0, 3, indeks ke-1, 3, indeks kedua 8, indeks ketiga 2. Kemudian kita masukin bilangan yang mau kita cari. Misal di sini kita ambil angka 8. Masukin. Dan di sini nanti kita akan masuk ke functionnya yaitu dengan cari dua. Jadi di cari dua itu ada beberapa variabel baru, di mana di sini dideklarasikan yaitu ada variabel ketemu dengan tipe boolean, kemudian ada tipe integer dengan variabel i larik berapa, kemudian di sini ada assign itu i sama dengan 0, kita coba aja. Nih di sini dimasukin eh itu. Kemudian di sini ada ini assign jika i itu sama dengan 0. Maksudnya itu sebagai eh, variabel i ini bernilai eh, dari indeks ke 0. Dan ini ada assign lagi. Kalau emang ketemu itu false, jadinya dia masuk ke looping while di sini, yaitu ada variabel i kurang dari n not ketemu. Jadi dia eh, akan makan looping selama i kurang dari n itu nilai
N itu indeks dari array, kemudian sampai dengan not ketemu. Jadi dia akan melakukan looping terus. Terus di sini ada if else, di mana if else ini dilakukan yaitu percobaan di sini jika array L dalam kurung I, dia udah ke I ini, I sama dengan 0, itu sama dengan X. X adalah masukan. Jadi dicari satu persatu apakah yang ada di dalam array ini itu sesuai sama X atau inputan ini tadi yang kita cari, bilangnya kita cari. Jika ketemu sama dengan true, dia masuk ke sini, kemudian masuk ke lari berapa, dia masuk ke dia nyari indeks ini. Kalau tidak, dia akan melakukan looping lagi ke sini sampai dengan ketemu. Langsung aja coba lagi. Dia akan melakukan looping terus sampai dengan di sini lari berapa sudah mencapai ke indeks kedua. Di sini sudah ketemu. Jika ketemu, dia akan masuk ke if else lagi, yaitu untuk melakukan output. Karena angka yang kita cari angka 8 sudah benar ada di indeks kedua, dia akan masuk ke if else ini untuk outputnya, yaitu dia mereturn untuk boolean ketemu. Boolean ketemu ini di atas. Jadi sudah dapat hasilnya jika elemen 8 yang kita cari tadi yaitu inputan X itu ada di indeks kedua di dalam sini. Kemudian kita bandingkan dengan yang cari satu ya. Jadi perbedaannya dicari satu ini, jika tadi dicari dua itu dia akan melakukan looping di dalam ini jika L ke I, bukan. Jika I kurang dari N not ketemu, dia akan melakukan looping ini. Kalau dicari satu, dia langsung menentukan si panjangnya dulu, baru kalau emang sudah didapat hasil yang sesuai, dia akan masuk ke dalam si ini, boolean ketemunya. Jadi dia akan melakukan looping dulu apakah nilai yang kita cari itu ada di dalam indeks. Kalau memang ada di dalam indeks, dia akan masuk ke sini untuk menentukan dia di indeks keberapa atau di lari keberapa. Coba kita jalankan yang ini. Sama langsung kita masukin berapa panjangnya. Coba kita sama dengan 4 ya. Sama tadi. Ya, ini udah ada array-nya. Itu ada di indeks ke 0 ada 6, ada indeks ke 1 ada 4, indeks kedua ada 4, terakhir ada 8. Kemudian kita masukkan yang kita cari. Misal kita di sini lakukan input angka 8. Yang kita tahu ada di indeks ketiga. Kemudian di sini dia akan masuk ke dalam programnya. Ya, ini sama dia ada variabel integer x, integer array l, integer n, kemudian ada deklarasi boolean ketemu, ada deklarasi integer i dan lari berapa, kemudian ada assign i sama dengan 0. Ini maksudnya nanti itu semua i bernilai 0. Kemudian di sini ketemu sama dengan false. Jadi ketemu false gara-gara ini dia akan di counter di sini bukan di sini. Kemudian di sini ada looping while, looping for. Jika panjang jika array dalam indeks ke i itu tidak atau lebih sama dengan x dan i kurang dari n, itu akan melakukan looping i tambah i plus 1. Jadi dia akan mengulang terus jika sesuai dengan syarat ini. Sebenarnya untuk mencari ini apakah nilai yang kita cari x itu ada di dalam indeks, ada di dalam array. Kemudian jika sudah, dia masuk ke if else di sini. Jika nilai dalam array ini itu sama dengan x, dia akan masuk. Jika iya, dia masuk ke dalam ini. Terus dia akan masuk ke sini, terus dia akan ke boolean ketemu.
untuk kemudian dicari dia ada di indeks ke berapa. Ya, ini udah dia masuk ke output dan sudah kita tahu kalau 8 itu ada di ketiga, indeks ketiga. Oke, sekian dari aku. Maaf kalau nggak jelas dan banyak salah. Eh, Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.